Ya, halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Filiani dalam Economic Lounge with ISEI, yang pada malam hari ini akan mengangkat persoalan transparansi pengelolaan asuransi. Seperti kita tahu bahwa beberapa waktu belakangan ini ada beberapa asuransi yang mempunyai persoalan terhadap manajemen maupun juga kepada para yang mengikuti asuransi. Dan regulator tentu saja menginginkan hal ini jangan sampai terjadi karena ini akan berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Untuk itu saya akan membahasnya bersama Bapak Ivan Raharjo. Beliau adalah arbiter Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia atau yang disebut dengan BMAI. Nah, tentu saja kita berharap apa yang bisa diungkap sehingga masyarakat lebih tenang untuk bisa tetap berasuransi. Ya, Pak Irfan, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Ya, Pak Irfan, kalau kita melihat sebenarnya ya, sebelum kita mengulik lebih dalam, kinerja asuransi itu seperti apa? Terutama adalah asuransi jiwa. Karena kalau asuransi jiwa itu kan kalau kita lihat ini berkaitan dengan jangka panjang ya, berarti melibatkan yang namanya aktuaria, di mana mereka yang menentukan berapa cadangan yang harus ada di dalam asuransi. Kemudian yang kedua, sekarang juga melibatkan banyak, apalagi sebentar lagi kan ada BPJS Ketenagakerjaan. Otomatis hampir semua masyarakat wajib dong untuk melakukan itu. Nah, kinerjanya seperti apa industri asuransi sendiri? Ya, asuransi jiwa khususnya itu sangat terkait dengan sentimen pasar modal saat ini, terutama karena beberapa produk itu sangat tergantung pada jenis-jenis investasi di pasar modal seperti unit link atau yang sekarang sedang ramai itu yang disalurkan melalui saluran pemasaran bank assurance. Nah, yang menjadi persoalan itu seringkali terjadi mismatch antara produk yang dijual yang sifatnya jangka pendek dengan investasi yang dilakukan oleh asuransi untuk memberikan hasil kepada produk yang dijual. Nah, umumnya investasi yang dilakukan itu dengan horizon waktu yang lebih panjang daripada jangka waktu produknya sendiri. Gitu. Jadi mismatch antara produk dari yang dijual kepada nasabahnya gitu ya. Kemudian penempatan mereka kepada instrumen-instrumen gitu, itu jadi problem ya. Jadi misalnya unit link itu dijual untuk jangka waktu 1 sampai 3 tahun, sedangkan instrumen investasi mereka itu 5 bahkan 10 tahun gitu. Nah, tentu pada saat mereka harus mencairkan ini, mereka terikat juga pada ketentuan bahwa mereka tidak boleh merugi pada saat mencairkan itu. Itu yang sisi kedua. Jadi unsur pertama adalah horizon waktu yang berbeda, unsur kedua adalah itu jadi problem ya. Perbedaan yield investasi yang harus ditanggung kalau itu terjadi kerugian. Tapi kalau kita lihat kan sebenarnya otoritas jasa keuangan sebagai pengawas ya, tentunya kan mereka juga sudah melihat produk apa yang akan dikeluarkan oleh setiap asuransi ya, sehingga pasti mereka memberikan approve dong terhadap itu. Nah, bagaimana mekanisme dalam pemberian persetujuan terhadap ini? Sebelum kita bicara pengawasan, kita bicara produknya dulu nih. Ya, gitu. Pada prinsipnya OJK itu harus menyetujui terlebih dahulu setiap produk yang akan dipasarkan oleh perusahaan asuransi. Jadi sebelum mereka menjual kepada mitra-mitra perbankan atau mitra-mitra pemasaran lain, mereka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari OJK untuk produk yang akan dipasarkan itu. Jadi bukan hanya produk yang sifatnya generik, tapi juga produk yang spesifik dihasilkan oleh perusahaan itu harus mendapat persetujuan dari OJK. Jadi sebenarnya ada persetujuan ya, artinya bahwa produk yang dijual kepada publik itu sebenarnya sudah legal karena sudah mendapat persetujuan. Persis. Ya. Tapi ketika kita bicara tentang sudah kita menjual produk dan terjadi mismatch yang tadi dikatakan jangka panjang dengan jangka pendek, lalu biasanya manajemen harus melakukan apa supaya tidak terjadi misalnya gagal bayar ketika jatuh tempo. Nah, apa yang mestinya dilakukan, Pak? Yang harus dilakukan pertama tentu perhitungan aktuarianya harus sangat cermat. Dalam hal ini jadi masalah. Cadangan itu harus benar-benar disesuaikan bahwa untuk produk yang jangka panjang tentu cadangannya harus lebih besar ya. Untuk produk yang jangka pendek cadangannya bisa disesuaikan dengan jangka waktu itu. Nah, persoalannya ketika membuat cadangan itu aktuaria itu mempunyai beberapa pendekatan. Ada yang konservatif sehingga dia membentuk cadangan yang besar, ada yang sangat agresif sehingga dia membentuk cadangan yang kurang dari yang semestinya. Sehingga mengakibatkan
tampilan keuangannya atau laporan keuangannya menjadi tidak yang semestinya. Sebenarnya, Ya, oke. itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat dari sisi aktuaria sendiri, itu kan sebenarnya mereka sudah punya sertifikasi tentang bagaimana perhitungan ya. Seandainya cadangan itu tadi lebih kecil, nah ini apakah sebagai pengawas di OJK tidak memberikan juga entah itu teguran atau apa yang sifatnya sehingga membuat perusahaan asuransi ini tidak melakukan itu, Pak? Gimana? Ya, sebetulnya sudah banyak instrumen-instrumen peringatan dini yang dibuat oleh OJK. Pertama, instrumen yang kita kenal sebagai risk-based capital. Iya. Atau kalau di bank itu CAR ya, Iya, Capital betul. Adequacy Ratio itu kurang lebih sama dengan yang disebut dengan RBC. Nah, itu bisa dilihat dari indikasinya kalau RBC itu trennya menurun karena minimal itu 120%, yang terjadi di beberapa tempat yang sekarang akhir-akhir ini terjadi, RBC-nya trennya memang menurun. Nah, itu sudah sebetulnya sudah satu Indikasi ya? sinyal bagi OJK untuk menegur atau bahkan menghentikan produk itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh OJK. Instrumen lain misalnya pelaporan-pelaporan yang sudah sangat banyak dibuat oleh OJK dan diwajibkan untuk dibuat oleh asuransi. Setiap bulan kan harus menyampaikan laporan. Betul, kan? ada laporan bulanan, laporan triwulanan, ada laporan semesteran, ada laporan tahunan. Itu sudah jauh dari cukup untuk mendeteksi kemungkinan terjadi gagal bayar seperti itu. Yang paling nyata itu penurunan RBC. Iya. Itu sudah kelihatan sekali. Dan itu rata-rata sejak kapan tuh mengalami banyak penurunan RBC itu? Biasanya ada hubungannya nggak dengan suku bunga yang menurun? Ya, itu biasanya RBC itu kan mengukur solvabilitas ya. Betul. Dari aset dengan liability itu harus bisa menjamin risiko-risiko tadi, risiko investasi, risiko currency, risiko klaim, risiko reasuransi. Nah, itu sudah nampak sebetulnya. Itu mudah sekali kelihatan dari RBC itu. Kalau trennya menurun itu artinya bahwa ada risiko di situ. Gitu. Jadi yang tidak dilakukan oleh OJK itu menghentikan produk. Dan itu sudah ada POJK yang mengatakan kalau produk itu dianggap membahayakan nasabah, dia harus menghentikan produk itu. Gitu. Jadi tidak harus beroperasi perusahaan itu, tapi hanya menghentikan produk itu. Gitu. Tidak harus berhenti beroperasi, tapi cukup menghentikan yang produk yang dijual itu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sekarang ada berapa jenis produksi yang memang rata-rata dipegang oleh industri asuransi jiwa, Pak? Yang sangat populer itu unit link. Ya. Tapi unit link itu harus diwaspadai karena unit link itu di samping dia mengandung unsur proteksi, tapi juga yang sangat. Jadi dari unit link itu adalah sebagian adalah untuk asuransinya, ya kan? Terus sebagian lagi adalah biasanya investasi. Betul. Jadi di dalam unit link itu ada unsur proteksi. Kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa, ada unsur investasi yang kemudian diinvestasikan pada berbagai instrumen tadi, reksadana, biasanya saham. Masalah yang ininya yang investasinya. Investasinya. Orang beranggapan kalau membeli unit link nilainya akan terus naik. Padahal itu kan seperti halnya pasar naik dan turun. Orang menganggap dia akan naik terus gitu. Padahal dalam kenyataannya unit itu naik turun gitu. Betul. Dan itu pertama, kedua unit link itu 3 tahun pertama itu ya habis untuk membayar akuisisi. 3 tahun pertama ya? 3 tahun pertama itu. Jadi jangan berharap 3 tahun pertama itu bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Iya, karena 3 tahun pertama itu praktis sepenuhnya atau hampir 100% dibayarkan untuk agen gitu. Jadi 3 tahun pertama itu 100% sudah jadi burning cost aja gitu, yang tidak. Nah, mungkin nanti saya akan tanyakan, kadang-kadang orang itu ditawarkan unit link itu hanya melihat protectionnya saja, tapi tidak melihat sistem investasi. Nah, nanti mungkin bisa diceritakan sebenarnya pada saat kita 3 tahun itu sebenarnya uang kita kemana ya, dan biasanya menikmati itu berapa lama, tapi kita harus break dulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Loans with ISEI.